Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijadi Nyare Samto dengan nomor NIM K3523036 dari kelas B. Di video ini saya akan memberikan contoh metode pembelajaran AIR atau Auditory, Intellectually and Repetition. Pada bagian auditory atau mendengarkan, saya akan menggunakan PPT untuk mempresentasikan, lalu para siswa cukup dengan mendengarkan. Yang kedua, intellectually atau berpikir. Nanti saya akan memberikan sebuah studi kasus dan para siswa akan menganalisis dengan cara kritis atau berpikir kritis. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, saya menggunakan repetition. Itu nanti saya memberikan kuis terkait materi yang sudah dibahas. Tujuannya untuk pengulangan materi agar para siswa lebih paham. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore, Pak. Terima kasih sudah hadir ke pelajaran pada sore hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya langsung saja kita ke materi kita pada sore hari ini, yaitu keamanan jaringan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian dan pentingnya keamanan jaringan. Yang kedua, teknik dan alat untuk meningkatkan keamanan jaringan. Pengertian dan pentingnya keamanan jaringan. Belum itu, apakah ada yang sudah tahu apa itu jaringan? Keamanan jaringan? Kalau belum tahu, langsung saja ke pengertiannya, yaitu definisi keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proteksi atas jaringan komputer dari akses penggunaan, modifikasi atau penghancuran yang tidak sah untuk melindungi data dan memastikan ketersediaan sistem. Lalu aspek penting dalam keamanan jaringan. Aspek penting dalam keamanan jaringan meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Ketiga aspek ini bertujuan untuk melindungi data, memastikan keasliannya, dan menjamin aksesibilitas saat diperlukan. Selanjutnya yaitu pentingnya keamanan jaringan. Yang pertama, untuk privasi data. Kenapa penting? Karena untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan, menjaga informasi sensitif agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Ya, nanti kalau data pribadi diakses orang lain kan kurang enak. Selanjutnya yaitu mencegah akses tidak sah. Dengan keamanan jaringan yang baik dapat mencegah akses tidak sah ke sistem yang dapat merusak data dan mengancam keselamatan kita. Sebelum lanjut, apakah sudah tahu pengertian keamanan jaringan? Belum, Pak. Sudah. Ada tidak dibahas. Ya, benar, pintar sekali. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Selanjutnya kita masuk ke teknik dan alat untuk meningkatkan keamanan jaringan. Teknik keamanan jaringan. Yang pertama yaitu, ini cuma contohnya saja, ada 3 yang saya buat. Yang pertama, penggunaan firewall. Fungsi firewall sebagai pengaman yang memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu penerapan enkripsi data. Enkripsi data membantu melindungi informasi sensitif dengan mengubahnya menjadi kode yang hanya dapat diuraikan atau diakses pihak yang memiliki kunci.
ya seperti password lah. Lalu selanjutnya yaitu penggunaan virtual private network. Ini digunakan untuk membuat koneksi yang aman dan terenkripsi melalui jaringan yang kurang aman seperti internet. Selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan untuk keamanan jaringan. Yang pertama yaitu software antivirus. Software antivirus itu adalah perangkat lunak antivirus mendeteksi menghapus program berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri informasi pribadi. Yang kedua yaitu IDS atau Intrusion Detection System, adalah sistem yang memantau aktivitas jaringan atau sistem untuk tanda-tanda serangan yang mendeteksi intrusi yang mencurigakan. Misal ada yang aktivitas di luar dari laptop itu langsung terblokir atau kedeteksi. Selanjutnya yaitu sistem autentikasi dua faktor. Sistem ini menambah lapisan keamanan dengan meminta pengguna untuk memberikan dua bentuk verifikasi identitas sebelum mengakses akun atau sistem. Selanjutnya yaitu protokol keamanan jaringan seperti SSL atau TLS, digunakan untuk menampilkan data yang dikirim dan diterima melalui jaringan agar tetap aman dan bisa dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apakah kalian sudah paham materi yang saya sampaikan? Paham. Yes, sir. Lanjut yaitu pada bagian intellectually atau berpikir. Kalau sudah, saya akan memberikan studi kasus yaitu tentang keamanan jaringan. Nanti kalian menganalisis terus berdiskusi dengan temannya lalu nanti disampaikan. Jadi kasusnya itu di lab sekolah kita ini, di lab A, ada beberapa komputer tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda aneh. Yang pertama, komputer menjadi sangat lambat. Lalu yang kedua, file-file penting di komputer tidak bisa dibuka. Kalau mau dibuka, nanti akan muncul pesan file Anda telah dikunci. Hubungi kami untuk membuka file tersebut. Nah, sebelum kejadian ini terjadi, ada seorang siswa tanpa izin mengunduh aplikasi dari situs web yang tidak dikenal. Pertanyaannya, yang pertama, menurut kalian apa yang terjadi pada jaringan komputer sekolah? Yang kedua, menurut kalian mengapa masalah ini bisa terjadi? Terus yang terakhir atau yang ketiga, menurut kalian bagaimana cara mencegah masalah seperti ini agar tidak terjadi lagi? Mungkin kalian bisa diskusikan dua-dua dengan teman kalian, analisislah. Kalau sudah ketemu jawabannya nanti bisa disampaikan kepada saya atau dengan cara berdiri. Baik, Mas. Selamat. Gimana teman-teman semua sudah dapat jawabannya? Dapat. Oke, sekarang siapa yang mau menjawab nomor satu? Oh, silakan Rizal. Di sini apa? Enggak, langsung aja. Saya itu apa yang saya lihat adalah beberapa komputer tiba-tiba lambat. Kan ada yang restart berulang kali. Saya rasa ini tanda komputer terinfeksi malware. Lalu ada file yang tidak bisa dibuka dan muncul pesan bilang file terkunci dan minta bayar dibuka. Itu sangat bisa menunjukkan bahwa ini adalah serangan ransomware. Karena file kita dienkripsi oleh malware dan kita harus bayar untuk mendapatkan akses kembali. Ya jawabannya
memang benar, mungkin ya karena membuka situs orang lain yang tidak dikenal itu dapat menyebabkan komputer kita atau komputer yang kita gunakan itu berhack. Jadi orang yang mempunyai situs ilegal itu dapat mengambil data kita terus memeras atau minta uang tebusan untuk mengambil datanya kembali. Oke, bagus jawabannya Mas Rizal, terima kasih. Selanjutnya yang nomor 2, silakan. Yang nomor 2 tadi soalnya tentang ini ya Pak. Menurut kalian apa yang terjadi pada jaringan komputer sekolahnya kan? Ya. Nah, jadi menurut saya pribadi itu maaf tadi pertanyaannya apa yang masalah ini terjadi ya? Ya. Sorry Pak, maaf. Jadi menurut saya itu penyebab utamanya ini adalah aplikasi yang diunduh oleh siswa itu diunduhnya tanpa seizinnya. Jadi aplikasi yang diunduh dari situs tidak resmi bisa mengandung malware dan setelah itu bisa menyebar ke komputer lainnya di jaringan. Kalau komputer pertama terinfeksi, malware bisa menyebar ke komputer lain yang terhubung dengan jaringan sekolah. Selain itu, jika sistem keamanan di komputer sekolah tidak cukup kuat, seperti tidak ada antivirus atau firmware terupdate, malware itu bisa dengan mudah masuk. Jadi menurut saya pribadi itu ada kelalaian dalam mengamankan sistem yang mempermudah serangan ini terjadi. Ya, tepat sekali jawabannya Mas Asti, sangat rinci. Ya, jadi ya memang seperti itu kejadiannya, seperti yang kita jelaskan tadi, karena membuka yang tidak dikenal jadi ya karena hacking atau selanjutnya yang nomor 3 silakan. Saya Pak. Ya, oke. Mas Isan. Tadi soalnya itu cara mencegah masalah seperti ini lagi. Ya, masalah. Nah, jawabannya untuk mencegah hal serupa terjadi lagi, saya pikir beberapa langkah ini perlu diterapkan, Pak. Jadi, saya mengusulkan agar tidak ada lagi siswa yang bisa mengunduh aplikasi tanpa izin. Aplikasi ini hanya boleh diunduh dari sumber-sumber yang terpercaya atau dari teknisi IT sekolah. Penting juga untuk memastikan setiap komputer di laboratorium sudah terinstall antivirus yang selalu diperbarui. Kalau misalnya antivirusnya ketinggalan update, malware-nya bisa lolos. Terus sistem operasi dan aplikasi di komputer juga harus selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Biasanya pembaruan ini memiliki kerentanannya, memperbaiki kerentanannya. Jadi kita lebih aman dari ancaman-ancaman yang masih baru. Ya, benar sekali jawabannya Mas Iksan. Kurang lebih memang seperti itu, karena kalau kita membuka web yang tidak dikenal itu ya membuat kita terkena virus, terkena hack dan lain sebagainya. Maka untuk apa itu harus yang dari situs resmi, jadi agar tidak terkena virus atau hack. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdiskusi, sudah menganalisis pertanyaan yang sudah saya berikan. Yang terakhir masuk pada bagian repetition atau pengulangan. Untuk yang terakhir atau tugas kalian, saya akan berikan kuis. Bapak, ini di sini, Pak. Ya, di sini. PR aja, Pak. Oke, PR aja, gak apa-apa. Oke. Itu PR-nya, bukan PR sih. Saya kasih kuis. Nah, kuisnya itu kalian bisa tonton di presentasi ini. Oke, Pak. Ada link Google Form, kalian buka, nanti kalian kerjakan. Deadline-nya nanti malam jam 8. Itu materinya itu ya mengenai yang sudah kita bahas tadi, yaitu keamanan jaringan. Ya, tujuannya ya supaya kalian bisa lebih paham, lebih mengenali. Jadi saya buatkan kuis untuk mengulangi materinya. Gimana? Sudah ya, paham ya? Paham. Sudah bisa diakses Google Form-nya? Oke, nanti kalian kerjakan di rumah, tidak apa-apa. Sudah, Pak. Ya, oke. Oke, mungkin materi kita cuma sampai di sini untuk keamanan jaringan. Jadi ya terima kasih untuk partisipasi, keaktifan dari teman-teman semua. Semoga materi yang kita bahas pada hari ini, sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan untuk kuisnya jangan lupa dikerjakan, nanti deadline-nya jam 8. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu.
berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai contoh video pembelajaran metode auditory intellectually and repetition yang sudah saya buat. Terima kasih kepada Bapak dosen atau teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.